Well, kembali lagi di channel Cerita Kita channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan ngalur cerita spoiler Sick It Alone. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan updatean video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Si mesum bertelinga hewan ini berjalan ke dapur dan merentangkan tangannya. Sret, pisau dapur itu ditempelkan di leherku. Ibu tiriku memasang wajah ramah, menerima kebencian yang mendalam. Energi plus 103, plus 107. Aku yang baru saja membangkitkan sistem kebencian terkejut. Aku selalu berpikir ibu tiriku yang sangat menyayangiku. Sebegitu bencinya padaku, meskipun ayahku membunuh suaminya, meskipun ras iblis kami pernah menyerang kerajaan telinga hewan mereka, dan dia hanya membesarkan aku, anak yatim piatu iblis, selama 11 tahun. Baiklah, dia tidak membunuhku, itu sudah membuatnya menjadi panutan moral. Aku segera meminta maaf. Gomen nasai, sumimasen. Lalu aku berbalik dan lari kembali ke kamarku sambil gemetar ketakutan. Aku benar-benar merasa dia ingin membunuhku tadi. Dan setelah aku pergi, dia, seorang prajurit tingkat 4, tidak lagi berpura-pura. Dia menebas talenan dengan sekali tebas. Aku melihat panel sistem kebencian dan merasa sangat senang. Total energi 1315. Cepat, tingkatkan kekuatan fisik. Samsak, tingkatkan. Energi tidak mencukupi. Dibutuhkan 1000 poin energi untuk naik ke level 23. Dari mana aku bisa mendapatkan energi sebanyak itu? Pergi dan buat ibu tiriku marah lagi? Lupakan saja, aku mungkin akan mati. Lebih baik membuat putrinya marah saja. Saat ini, putrinya sedang melepas kaus kakinya. Aku langsung membuka pintu dan masuk. Berbicara tentang kehidupan itu bermanfaat. Kakak ingin berbicara denganmu tentang kehidupan. Dasar mesum, sebenarnya, dadamu rata, tidak ada yang perlu diributkan. Apa yang kau punya, aku juga punya. Otot dadaku mungkin lebih besar darimu. Mati kau, kakak mesum. Dia memukulku dengan tinjunya. Dia menyerangku dengan seluruh kekuatannya. Memukulku bertubi-tubi. Menerima energi kemarahan plus 3, plus 2, plus 1. Astaga, bagaimana bisa hanya guntur tanpa hujan? Sifatmu sangat berbeda dengan ibumu. Aku memuntahkan darah sambil bercanda. Pukulanmu terlalu lemah. Apa kau belum makan? Tadi, aku sengaja mengupingmu ganti baju di depan pintu sebelum masuk. Menerima energi kemarahan plus 4, plus 3, plus 2. Sebenarnya, tidak perlu terburu-buru karena berdada rata. Masih ada beberapa dekade lagi sebelum kau mati. Masih ada kesempatan. Pergi. Dia menendangku. Aku memuntahkan darah dan terlempar keluar. Kau, menerima energi kemarahan plus 50. Bagus. Kali ini tidak terlalu rugi. Tiba-tiba pintu terbuka, dan suara yang membuatku takut terdengar. Qin Yu, apa yang kau lakukan di kamar putriku selarut ini? Energi kebencian meningkat 114. Aku takut sekali. Aku cepat-cepat kembali ke kamar. Jam 3 pagi, sebuah pisau tajam menusukku. Klak hahaha, tuan muda, tubuhku telah terlatih, berkat energi kebencian dari ibu tiriku. Level pendekaranku mencapai 1.1. Keesokan harinya, saat aku tiba di sekolah, aku tiba-tiba menerima ratusan energi dari permusuhan dan ketidakpedulian. Kemarin, aku baru saja membangkitkan sistem kebencian. Aku melihat sekeliling ke teman-teman sekelasku, dan langsung merasa gembira. Banyak sekali orang yang membenciku. Ini luar biasa. Lalu aku memberi isyarat internasional kepada semua teman sekelasku. Lihat ke sini. Aku menyatakan kalian semua idiot. Menerima energi kebencian plus 11 plus 15. Energi meningkat deras. Mantap. Di rumah bergantung pada orang tua. Di luar bergantung pada teman. Pepatah lama memang benar. Setelah memaki, aku pergi dengan bangga. Senang sekali. Seorang wanita berekor memanggilku dari belakang. Qin Yu, akhirnya kau datang ke sekolah. Ku dengar kau kurang sehat. Ternyata itu wali kelasku. Sang dewi yang baik hati. Ku tidak. Menerima energi permusuhan. Plus 55. Apakah guru yang selalu kusayangi hanya berpura-pura baik padaku? Tidak. Ternyata itu hanya kecemburuan dari para pria jelek. Kalau begitu, aku akan memberi mereka sedikit pelajaran. Sambil berkata begitu, kepalaku terasa pusing. Dan aku pingsan di pelukan guruku. Guru terkejut. Ayo, ku bawa kau ke UKS. Dalam pingsanku, aku mengigau. Aku suka UKS. Sembuh. Kenapa? Guru kebingungan. Tiba-tiba aku sadar dan mengangkat kepalaku. Karena aku sakit rindu. Sistem langsung berbunyi. Plus 55. Hehe, panen besar.
Terima kasih atas hadiahnya. Teman-teman sekelasku marah besar. Itu bukan sakit rindu, tapi sakit ingin mati. Akhirnya, mereka menunggu sampai pulang sekolah. Aku yang tidak tahu apa-apa masih menunggu adikku pulang. Tiba-tiba, 7 atau 8 teman sekelas yang marah bergegas keluar dengan tongkat kayu. Habisi dia, bunuh iblis ini. Tongkat kayu setebal 100 meter melayang ke arahku. Pasangkan karung goni padanya, dipukuli ramai-ramai. Tapi aku nggak dendam sama sekali. Malah aku pijat muka mereka pakai lututku dengan lembut. Adikku lihat kejadian ini, langsung teriak. Selain aku, nggak ada yang boleh ngebully dia. Sayangnya, pas dia lari ke arahku, dia malah kena pukul sama aku yang lagi nutup mata. Mukanya langsung cium lantai. Aku pukul kiri kanan. Nggak lama, teman-temanku pada rebahan di lantai karena saking nyamannya. Baru deh aku lihat adikku yang lagi susah payah bangun. Aduh, jangan-jangan yang mukul tadi aku? Ibu angkatku yang pengen bunuh aku nggak boleh tahu. Aku langsung lari ke dia. Yuri, kamu kenapa? Siapa sih brengsek yang mukulin kamu kayak gini? Aku balas dendam buat kamu. Adikku cuma keluar busa dari mulutnya. Nggak mau ngomong. Dimusuhi. Energi plus 5. Udah begini, dendam langsung plus 5. Adikku beneran sayang banget sama aku. Aku ngehela napas, terus gendong dia pulang. Ibu angkatku tanya kenapa adikku bisa luka-luka. Adikku nutupin aku, bilangnya dia ditabrak babi laut pas lagi nolongin hiu nyebrang jalan. Punya adik kayak gini, apalagi yang kurang, nanti kalau ada yang ngebully adikku, aku habisin dia. Nggak ngangka besok sorenya dia malah dipukulin sampai pingsan. Paginya, pas berangkat sekolah, adikku pakai baju zirah. Aku sampai bingung, mau ngebom sekolah apa, goblok. Kayaknya cuma kamu yang belum tahu deh. Tahu apa? Udahlah, nanti malam kamu bakal tahu kalau aku udah gabung Satria Kuda Liar. Apa sih maksudnya? Sampai di sekolah, baru aku ngerti. Sekolah kosong melompong, cuma ada 1 spanduk, 3 SMA wilayah utara. Aduh, cuma gara-gara aku tiap hari dorong guru ke tembok terus. Ngatain teman sekelas goblok, mereka nggak ngajak aku main, aku buru-buru ke tempat pertandingan. Sekarang udah sampai final seleksi kelas kita. Adikku lawan Bai Xiaoyi si kalem. Adikku ayunkan pedangnya. Awas, Bai Xiaoyi nangkis setelah terpental 10 meter. Dia langsung aktifkan zirah sihirnya. Sayang, dia masih kalah sama jurus Satria Kuda Liar adikku. Dan jatuh tersungkur sambil nangis. Kamu kalah, Bai Xiaoyi. Adikku nusuk pedangnya ke tanah. Guru mau umumkan adikku sebagai pemenang. Tapi, si curang Bai Xiaoyi nyerang tiba-tiba. Duar, adikku terpental. Aku menang. Hehe, aku baru saja sampai di arena. Detik sebelumnya masih mendengar teman-teman berteriak Yuri hebat. Detik berikutnya melihat adikku terlempar ke udara. Aku segera berlari ke sana. Adikku langsung terluka parah dan pingsan. Dan si brengsek tak tahu malu di atas panggung itu masih berani-beraninya mengejek. Tidak kuat ya, bukankah kau putri wali kota Ma? Hanya segini, aku sangat marah. Tak bisa dimaafkan. Aku harus membuatnya membayar. Setelah pertandingan berakhir, guru cantik itu datang ke rumah untuk menyampaikan rasa senangnya. Meskipun aku ingin membatalkan kualifikasi Bai Xiaoyi, pihak sekolah tidak mengizinkannya. Aku benar-benar minta maaf. Bibi Yuna menghisap rokoknya. Ekspresinya tak terbaca. Nama mulia, Ksatria Kuda Liar. Sudah lenyap 10 tahun yang lalu. Soal putriku, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Guru cantik itu tahu ini adalah kesalahan pihak sekolah. 10 tahun lalu, jika bukan karena kalian, tidak akan ada kehidupan damai sekarang. Sekarang hanya Yuri yang masih ingat. Sayangnya, dia akhirnya kalah. Terima kasih, Guru Zhao memberitahuku secara khusus. Kemudian guru cantik itu bersiap untuk pulang. Aku antar. Bu, aku bergegas ke pintu. Bu guru, aku antar. Kami segera sampai di pintu. Aku bertanya pada perwakilan kelas. Hanya Bai Xiaoyi yang bisa? Menurut aturan, memang begitu. Kecuali ada yang mengalahkannya. Kenapa kau menanyakan ini? Aku teringat adikku yang dibully. Perlu meningkatkan hubungan dengan Xiaoyi. Guru itu tampak bingung. Tidak apa-apa. Keesokan harinya, Xiaoyi tertawa terbahak-bahak tanpa peduli perkataan teman-temannya. Dia menghayal sambil meneteskan air liur. Asteris bam, asteris. Aku membanting pintu. Apakah pewaris perusahaan pecundang ada di sini? Xiaoyi terkejut dan langsung marah. Siapa yang kau sebut pecundang? Siapa yang menyetujuinya? Dialah pecundangnya. Kau mau? Aku hanya ingin memberikan tantangan. Xiaoyi mengejek. Kau sampah kecil. Aku menamparnya. Kau sungguh sopan. Sampai membungkuk. Sungguh anjing yang baik. Guru cantik itu mengejar. Dia mengejekku miskin dan dibenci. Dibenci. Bahkan tidak mampu membeli baju perang. Aku tidak peduli. Kau bocah. Tidak perlu. Xiong mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat kau menantangku, kau sudah menjadi mayat hidup. Bersiaplah untuk mati. Aku hanya berdiri dengan tenang di depannya. Satu pukulan menghancurkan senjatanya. Xiong ingin segera mundur, tapi sudah terlambat. Aku memukulnya sekali, dan Xiong memuntahkan darah. Terlempar mundur. Teman-teman sekelas tiba-tiba menyadari betapa kuatnya aku. Tapi guru tahu ini belum berakhir.
Aku mengepalkan kedua tinjuku, meluncurkan serangkaian pukulan bertubi-tubi, membuat Xiao Bai sekarat. Sang guru sampai tergagap. Hentikan, hentikan, Qin Yu. Jika kau terus memukul, dia akan mati. Yuna dan Yuri juga akan diadili di pengadilan militer. Lalu ia meletakkan tangannya di bahuku. Secara naluriah, aku berbalik dan meraih pergelangan tangan guru itu. Hampir saja memukulnya. Aku menoleh ke Xiao Bai yang babak belur. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas pengertianmu, Qin Yu. Guru cantik itu segera menyuruh orang membawa Xiong ke ruang kesehatan, kantor kepala sekolah. Guru cantik itu berkata, lagi pula, Bai Xiaoyi yang melanggar aturan dan menyerang lebih dulu. Kepala sekolah Lu menghela nafas, tapi tidak seharusnya sampai mematahkan seluruh tulangnya. Kepala sekolah yang sedang merokok. Kalian semua munafik, Qin Yu tidak salah. Meskipun begitu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Masih banyak opini publik di luar sana. Guru cantik itu segera mengangkat tangannya. Aku sarankan agar Qin Yu mewakili sekolah untuk bertarung. Melihat bekas merah di tangan guru cantik itu, siapa yang bisa melukai seorang prajurit puncak level 4 sepertimu? Guru cantik itu teringat Qin Yu yang memegang pergelangan tangannya sebelumnya. Bahkan jika aku tidak bertahan, prajurit biasa tidak akan bisa menembus pertahananku. Mendengar ini, ketiga kepala sekolah tampak berpikir, segera biarkan dia ikut liga. Kami yang akan menangani masalah pemukulannya. Guru cantik itu melambaikan tangannya. Aku sudah menyuruh Qin Yu pergi. Sisanya, serahkan saja pada kalian, para kepala sekolah. Ketiganya langsung murung. 2 jam kemudian, orang tua kedua pihak bertemu. Hari ini saya memanggil kalian semua ke sini. Mari kita bicara terus terang. Melihat Xiao Zi yang seperti mumi, Yuri berusaha keras untuk menahan tawa. Beberapa saat kemudian, ia tidak tahan lagi. Inikah hasil pukulan Qin Yu? Lao Bai dari kamar dagang Bai berkata, Ketua, tapi serahkan Qin Yu. Ku masih membutuhkannya. Yuri tidak tahan mendengarnya. Saat hendak membungkam si tua bangka, ia dihentikan oleh Bibi Yuna. Apakah Ketua Bai mengancam keluarga ksatria? Ucapan ini mengejutkan ketiga kepala sekolah. Patua Bai segera menjelaskan, Qin Yu hanyalah iblis. Tuduhan sebesar ini membuat Patua Bai kesulitan. Para ksatria terkenal sangat protektif, terutama ksatria angin puyuh. Karena ketua tidak keberatan, kami permisi dulu. Patua Bai segera menjelaskan, Qin Yu adalah iblis. Cepat atau lambat dia akan mengamuk dan membunuhmu. Bibi Yuna berhenti. Aku bertaruh dengan seseorang. Apakah dia akan mengamuk atau tidak? Jadi, kau bertaruh dia tidak akan mengamuk, kan? Bibi Yuna tersenyum kecil. Aku hanya menunggu dia mengamuk, dan kemudian menyelesaikan semuanya. Di dalam bas, Qin Yu bersin panjang. Dia berpikir, siapa lagi yang memikirkanku? Perjalanan panjang ini membosankan. Aku mengalihkan pandanganku ke gadis di sebelahku. Gadis itu berkeringat dingin dan tergagap mengatakan aku iblis. Ada juga gadis yang cukup pintar. Aku akan menggodanya. Aku adalah iblis yang menyamar sebagai Minotaur. Untuk membunuh kalian, para jenius muda. Hidup Legiun Iblis. Wakakaka. Gadis itu ketakutan dan menangis. Legiun Iblis. Cepat berhenti. Ada iblis di sini. Kemudian Bas oleng ke kiri dan ke kanan dalam gerakan lambat. Aku dengan santai mengumpulkan energi kebencian plus 999. Rasanya luar biasa. Mendekati tujuan. Aku terkejut. Banyak sekali orang, tak terlihat ujungnya. Kalau begitu, aku akan memanen energi kebencian. Tiba-tiba aku menerima energi kebencian yang sangat kuat. Plus 1441. Melihat nilai energi yang familiar ini, pasti dari Bibi itu dan Yuri. Mungkin karena Patua Bai dipukuli, mereka datang untuk menunjukkan niat baik padaku. Aku dengan sopan membalas dengan ludah. Cih, Qin Yu, kau bajingan. Melihat adikku masih bisa marah, berarti tubuhnya sudah jauh lebih baik. Para hadirin, Liga Sekolah Tinggi resmi dimulai. Sekarang, mari kita sambut 24 ketua ksatria yang telah hadir. Seluruh stadion bergemuruh, melihat penampilan para ketua yang gagah berani. Demi kejayaan, demi keadilan, kita bersatu. Sorak-sorai semakin meriah. Aku merasa sangat bosan. Selanjutnya, mari kita sambut para peserta. Wow, aku masih bisa memanen di sini. Pembawa acara menjelaskan setiap peserta memiliki waktu 5 detik untuk memperkenalkan diri. Melihat cara mereka memperkenalkan diri di depan orang ramai, sikap sempurna seorang prajurit, satu hormat, dan beberapa pidato yang keren. Sebentar lagi giliranku. Aku ini orangnya beda. Aku sangat percaya diri. Hentikan kebocoran. Sialan. Para gadis di tribun penonton segera menutupi wajah mereka. Berpura-pura tidak mengenalku. Kepala sekolah dan guru juga mengatakan aku mungkin terlalu stres. Namun, pembawa acara langsung mengumumkan peraturan kompetisi dengan lantang. Para kontestan akan pergi ke Pulau Bintang untuk mengikuti kompetisi eliminasi selama 7 hari. Kalian hanya boleh membawa makanan untuk 3 hari. Sisanya, pikirkan sendiri caranya. Di pulau itu ada iblis dari gerbang iblis. Juga ada mesin pembunuh dari gerbang teknologi. Mereka semua memiliki bola energi khusus yang sesuai.
Pada akhirnya, 100 orang dengan peringkat energi teratas akan dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi di arena. Kalian masing-masing juga akan mendapatkan bola teknologi. Bola teknologi akan memantau kondisi tubuh kalian secara real time. Jika kondisi tubuh memburuk sampai tingkat tertentu, kalian akan diteleportasi keluar. Beruang besar berjalan ke belakang pembawa acara. Biar aku yang mengantar kalian ke pulau. Energinya melonjak. Beruang besar menggunakan teknik bela diri luar. Lipatan waktu. Kami pun menghilang dari tempat itu. Dalam sekejap, kami tiba di pesawat menuju pulau. Pikiranku berkecamuk. Teknik bela diri luar ini keren sekali. Tiba-tiba aku mendengar seseorang di pesawat menyebutkan iblis. Aku segera menoleh. Di mana iblisnya? Ternyata aku sendiri. Oh. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.